Sejarah PT Timbang Deli Indonesia. PT Timbang Deli Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya karet dan kelapa sawit di bawah manajemen PT Tolan 3 Indonesia, anak dari perusahaan CPF atau Société Internationale de Plantation et de Finance, perusahaan agroindustri Belgia yang terdaftar di NYSE Euronext Brussels. Lokasi geografis dan luas wilayah. PT Timbang Deli Indonesia berlokasi di wilayah Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Areal PT Timbang Deli Indonesia meliputi 3 desa, yaitu Desa Timbang Deli, Desa Keramat Gajah, dan Desa Jaharun A. Ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Galang, dan PT Timbang Deli Indonesia memiliki luas lahan kelapa sawit dan karet yaitu kurang lebih 972,19 hektar. Konversi merupakan kegiatan alihfungsi lahan perkebunan. Tujuannya untuk menyesuaikan komoditi tanaman dengan kebutuhan pasar yang berubah. Adapun tahapan yang pertama dilakukan yaitu sensus tanaman, yaitu kegiatan menghitung jumlah tanaman sebelumnya untuk mengetahui biaya penumbangan. Selanjutnya dilakukan felling, yaitu kegiatan penebangan batang tanaman dengan menggunakan mesin pemotong kayu atau sinso. Kegiatan ketiga yaitu uprooting, pencabutan tungkul atau akar tanaman. Uprooting sendiri dilakukan dengan penggunaan mesin bulldozer. Selanjutnya ada staking atau kegiatan merumpuk tungkul, ranting, dan akar tanaman. Staking dilakukan dengan bantuan alat eskavator. Selanjutnya ripping. Ripping merupakan kegiatan pengutipan akar yang tersisa. Ripping sendiri menggunakan alat bulldozer. Pada kegiatan ripping terdapat 4 round, yaitu round 1 dan round 2 untuk pengutipan akar pertama, dan round 3 dan 4 untuk pengutipan akar kedua. Kegiatan selanjutnya yaitu flogging atau pengangkatan sisa tanggul akar dan perataan tanah. Dilakukan sebanyak 2 round. Round 1 dan round 2 untuk kutip akar ketiga. Kegiatan selanjutnya yaitu pemancangan atau penentuan titik jarak tanam. Adapun tahapannya yang pertama yaitu penentuan pola tanam. Yang kedua, memilih pola tanam yang sesuai, yaitu pola tanam dengan sistem mata 5. Yang ketiga, pengukuran jarak tanam dengan ukuran 7,8 meter dikali 9 meter. Dan yang keempat, pemancangan kayu dengan menggunakan kayu sepanjang 1,2 meter. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam sendiri dibuat dengan ukuran 60 cm untuk kedalaman dikali 80 cm untuk lebar. Adapun tahapannya yaitu yang pertama melubangi di lokasi yang telah ditandai dengan kayu pada saat pemancangan. Yang kedua, pemberian pupuk. Pemberian pupuk sendiri dibagi atas 3 tahap, yaitu pupuk dasar, pupuk tengah, dan pupuk atas. Pupuk dasar diberi trichoderma dengan dosis 200 gram per lubang, dengan diaplikasikan di dinding lubang. Yang selanjutnya ada pupuk tengah, yaitu pengaplikasian pupuk rock fosfat dengan dosis 800 gram. Yang ketiga ada pupuk atas, yaitu pupuk yang disebar di bagian atas tanah. Pengaplikasiannya yaitu menggunakan pupuk rock fosfat dengan dosis 800 gram. Kegiatan selanjutnya yaitu blanket spraying atau penyemprotan total lahan secara menyeluruh. Blanket spraying sendiri menggunakan herbisida smart ditambah Bekano dengan dosis smart 2,5 liter per hektar dan dosis Bekano 0,15 hektar dengan volume semprot 400 liter per hektar. Pembibitan mukuna secara generatif. Tahapan yang pertama yaitu melakukan skarifikasi pada lapisan luar benih yang berguna untuk meningkatkan laju perkecambahan pada saat persemaian. Sebelum disemai, dilakukan perendaman benih menggunakan fungisida diten dengan dosis 1 gram dan direndam selama 15 menit. Setelah 15 menit, benih sudah siap disemai ke dalam tampi yang dialasi handuk basah. Disemai selama 3-4 hari, kemudian dipisahkan benih yang sudah berkecambah dan benih yang belum berkecambah. Setelah itu, benih yang berkecambah diambil dan dilakukan penanaman ke dalam polybag. Kemudian, setelah ditanam, dilakukan penyiraman untuk menjaga kelembapan pada tanah. Adapun secara vegetatif yaitu memilih tanaman mukuna yang sudah berumur 29 hari.
Kemudian ditanam titik tunas mukuna dengan menekuknya dan disisakan 2 titik tumbuh sebelah kanan dan sebelah kiri batang mukuna. Setelah itu dimasukkan ke dalam polybag yang sudah disediakan dan ditunggu selama 21 hari untuk dipanen. Sebelum melakukan penanaman kelapa sawit di lapangan, terlebih dahulu ditanami mukuna sebagai tanaman penutup tanah. Mukuna dipindahkan dari pembibitan dan ditanam di lapangan dengan jumlah 1000 tanaman per hektar. Setelah mukuna ditanam, dibutuhkan waktu 2-3 bulan sebelum lahan tersebut siap untuk ditanami pohon kelapa sawit. Pembibitan pre-nursery. Pre-nursery merupakan tahap awal dari pertumbuhan kelapa sawit mulai dari umur 0 hingga 3 bulan. Adapun tahapan-tahapan di pre-nursery yang pertama yaitu persiapan benih. Disiapkan benih yaitu persilangan benih dura dan pisipera menjadi tenera atau dami G2. Tahapan yang kedua yaitu persiapan lahan. Luas lahan pre-nursery yaitu kurang lebih 0,5 hektar. Yang pertama, tahapan persiapan lahan dilakukan sanitasi lahan bertujuan untuk membersihkan gulma atau kotoran yang berada di sekitar lahan. Dan yang kedua, pembuatan drainase, yaitu membuat parit di sekitar lahan agar tidak terjadi banjir pada saat lahan musim hujan. Dan yang ketiga, penyemprotan herbisida smart dengan dosis 100 cc per 10 liter air yang bertujuan untuk menunda pertumbuhan gulma. Dan yang keempat, penyusunan polybag, satu bref berisi 105 polybag dengan jarak antara baris bref yaitu sekitar 70 cm. Tahapan yang ketiga yaitu persiapan media tanam. Disiapkan polybag yang berukuran 18 x 21 cm, lalu disiapkan tanah topsoil yang telah dicampurkan pupuk fosfat sebanyak 20 gram per polybag. Tahapan yang keempat yaitu penanaman. Ditanam benih dami G2 ke dalam polybag dengan kedalaman 2 cm. Posisi benih pada saat ditanam yaitu plumula berada di atas dan radikula berada di bawah. Cara membedakan plumula dan radikula yaitu pada plumula berwarna putih dan radikula berwarna coklat. Setelah ditanam, tanah ditutup kembali, lalu dilakukan penyiraman sebanyak 300 cc per liter air per polybag setiap pagi dan sore. Tumbuhnya tunas ke permukaan tanah berkisar kurang lebih seminggu sampai 2 minggu setelah tanam. Tahap yang kelima yaitu pemupukan. Teknik pemupukan yang dilakukan pada pre-nursery yaitu dengan sistem cor. Dengan menghaluskan pupuk terlebih dahulu sebanyak 80 gram, lalu dimasukkan ke dalam tong yang berisi air sebanyak 50 liter. Pemupukan di pre-nursery dilakukan pada saat tanaman berusia 1 bulan. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk NPK Mg 15:15:6:4 dengan dosis 0,08 gram per tanaman per polybag. Dan pada saat tanaman berusia 2-3 bulan, dosis menjadi naik 0,16 gram per polybag per tanaman. Dan pemupukan di pre-nursery dilakukan setiap seminggu sekali. Setelah dilakukan pemupukan, kemudian 1-1,5 jam setelah pemupukan, tanaman disiram atau dibilas agar tanaman tidak terbakar. Tahap yang terakhir yaitu seleksi. Dilakukan seleksi 2 kali pada umur 1 bulan yaitu seleksi gagal tumbuh, dan pada umur 3 bulan sebelum pindah tanam ke my nursery yaitu seleksi abnormal. Nursery merupakan tahapan lanjutan dari pembibitan pre-nursery dengan umur tanaman 3-12 bulan. Untuk luas lahan nursery yaitu kurang lebih 2,3 hektar. Adapun tahapan persiapan lahan dan media tanam di nursery yang pertama adalah penyemprotan herbisida Bekano dengan 3 cc per 10 liter air dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan gulma selama kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya dilakukan pemancangan lahan menggunakan tali nilon dan kayu pacak. Tujuan dari pemancangan yaitu untuk mengatur letak tanaman dengan jarak tertentu sehingga jarak antar barisan dan jarak dalam barisan menjadi lebih jelas. Selanjutnya adalah penyusunan polybag. Penyusunan polybag dengan jarak yang sudah ditentukan yaitu 70,8 cm dikali 90 cm dengan sistem mata 5. Untuk polybag yang digunakan berukuran 38 cm dikali 50 cm
dan jenis tanah yang digunakan yaitu topsoil yang ditambah pupuk rock fosfat dengan dosis 40 gram per polybag. Dilanjutkan dengan pembuatan lubang tanam secara manual menggunakan bor pipa. Untuk kedalaman lubang tanam yaitu kurang lebih 25 cm. Kemudian dilakukan pengangkutan tanaman pre-nursery ke nursery menggunakan VR. Setelah itu, bibit yang telah diangkut dilakukan pindah tanam pada polybag nursery dengan lubang tanam yang telah disiapkan. Kegiatan terakhir yaitu penyiraman. Tujuan dari penyiraman yaitu untuk memenuhi kebutuhan air bibit kelapa sawit agar bibit dapat tumbuh normal. Perawatan tanaman nursery. Untuk perawatan tanaman nursery ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada penyemprotan fungisida dengan jenis Amistartop yang dilakukan setiap 10 hari sekali dengan dosis 2 cc per liter air. Tujuannya yaitu untuk mencegah serangan jamur atau patogen yang menyerang bibit tanaman kelapa sawit, seperti Culfularia yang menyebabkan penyakit bercak daun. Selanjutnya ada penyemprotan insektisida yang dilakukan jika terdapat serangan pada tanaman dengan dosis 5 cc per liter air menggunakan insektisida yaitu Prevaton. Tujuannya adalah untuk mengendalikan serangan hama seperti ulat geraya dan kumbang malam yang menyerang tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada pemupukan nursery. Untuk jenis pupuk yang digunakan, yang pertama ada NPKMG 15:15:6:4. Yang kedua ada NPKMG 12:12:17:2. Dan yang ketiga ada Kiserit. Untuk teknik pemupukan yaitu disebar di dalam polybag dan mengelilingi tanaman. Manajemen pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Yang pertama ada pemupukan. Sebelum pengaplikasian pupuk, dilakukan packing pupuk terlebih dahulu. Packing pupuk dilakukan untuk menghindari dosis yang berlebihan pada tiap tanaman. Pupuk di-packing dengan tali yang berbeda tiap jenis pupuknya. Setelah packing pupuk, dilakukan pengaplikasian pupuk. Pemupukan dilakukan di dalam piringan dengan cara disebar 20 cm dari pangkal tanaman. Pemupukan lebih baik dilakukan pada musim hujan. Selanjutnya ada perawatan tanaman. Yang pertama adalah circle weeding. Circle weeding merupakan pembersihan gulma yang berada di sekitar piringan. Dilakukan menggunakan parang dan cangkul secara manual. Dilakukan 2 bulan sekali. Yang kedua ada creeper weeding, yang merupakan pembersihan gulma yang merambat ke tanaman. Dilakukan menggunakan parang atau arit secara manual. Dilakukan 1 bulan sekali. Yang ketiga ada circle spraying, yaitu penyemprotan herbisida di sekitar piringan menggunakan herbisida staren dengan dosis 0,3 liter ditambah 0,06 liter dalam 45 liter air per hektar. Pemeliharaan selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama yaitu penanaman bunga air mata pengantin, bunga pukul 8, dan bunga ketepeng. Yang kedua ada pembuatan gupon untuk tempat bertenggernya burung hantu sebagai predator tikus. Yang terakhir ada pemberian insektisida berupa Marsal untuk mengendalikan hama kumbang tanduk dan insektisida Prevaton untuk mengendalikan hama ulat api dan ulat kantong. Manajemen pemeliharaan tanaman menghasilkan. Adapun tahapan pemeliharaan tanaman menghasilkan yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman sehingga mencapai produktivitas yang maksimal. Tahapan selanjutnya adalah sensus tanaman. Sensus tanaman adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk mengetahui jumlah dan kondisi tanaman kelapa sawit. Perlindungan tanaman menghasilkan. Pengendalian secara mekanik yaitu pengendalian Ganoderma dengan membongkar tanaman kelapa sawit yang terkena serangan penyakit Ganoderma. Pada video ini, Ganoderma yang sudah ditemukan yaitu mencapai stadia 3 dengan infeksi yang sudah mencapai tingkat cukup parah, dengan ciri-ciri yang terlihat pada batang di mana jamur sudah membentuk badan buah yang terlihat pada batang sawit.
Selanjutnya yaitu pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati yaitu dilakukan dengan pembuatan gupon sebagai tempat bertenggernya burung hantu untuk mengendalikan hama tikus. Dan dilakukan penanaman bunga air mata pengantin, bunga pukul 8, dan bunga ketepeng. Penanaman bunga ini berfungsi sebagai habitat atau tempat bagi predator alami. Panen adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengambil hasil kebun atau produksi tanaman kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar dan brondolan. Untuk ciri-ciri utama pada tanaman yang siap panen yaitu tandan buah segar masak secara fisiologis dan brondolan sawit jatuh di sekitaran piringan sekitar 5-10 butir. Metode panen kelapa sawit. Yang pertama, pemotongan pelepah dan tandan buah segar dari pohon, di mana disisakan 2 pelepah di bawah tandan buah. Setelah pelepah jatuh, kemudian pelepah dipotong menjadi 2 dan disusun di gawangan. Kemudian dilakukan pengutipan brondolan yang jatuh di daerah piringan kelapa sawit. Kemudian dilakukan pemindahan tandan buah segar menggunakan angkong dari lahan ke tempat pengumpulan hasil atau TPH. Selanjutnya penyusunan buah di TPH dilakukan dengan menyusun buah dengan pangkal tandan buah mengarah ke jalan. Tahapan terakhir yaitu pengangkutan tandan buah segar dari TPH ke dalam truk, di mana truk akan membawa tandan buah segar ke pabrik dan akan diolah.